Baik ya. Citra biner adalah citra yang hanya memiliki dua nilai karbon. Ini contoh-contoh citra biner. Ya. Ini apa nih? Ini barcode ya. Ini adalah QR code ya. Ini citra biner. Citra yang memiliki hanya dua nilai gray level, yaitu 0 dan 1. Ya. Biasanya hitam itu dinyatakan 1, putih sama dengan 0, atau sebaliknya, vice versa ya. Karena ada juga sistem yang menyatakan hitam itu 0, putih itu sama dengan 1. Ya, kalau di MATLAB itu hitam itu 0, putih itu sama dengan 1. Ya. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah kan cuma dua nilainya, hanya 0 dan 1 saja. Ya. Ini contoh pengkodean citra biner. Ya, yang putih-putih ini 0, yang hitam-hitam ini bernilai 1. Nah, mengapa kita memerlukan citra biner? Pertama, kebutuhan memori untuk citra biner sedikit ya, karena hanya 1 bit per pixel. Kemudian, kita dapat menggunakan operasi logika seperti AND or NOT ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada operasi-operasi dasar di dalam pengolahan citra. Nah, kita bisa melakukan AND or dan NOT. Nah, karena nilai pixel ini hanya bernilai 1 atau false, 1 atau 0. 1 itu true, 0 itu false. Kemudian, citra biner ini digunakan untuk merepresentasikan citra hasil penetrasi tepi. Jadi, citra hasil penetrasi tepi itu dinyatakan sebagai citra biner. Piksel-piksel tepi dinyatakan sebagai berwarna putih, sedangkan yang bukan tepi dinyatakan sebagai piksel berwarna hitam. Kemudian citra biner digunakan untuk memisahkan suatu objek dari gambar latar belakangnya. Nah, jadi seperti ini contohnya, ini gambar hasil foto ronsen ya. Nah, ini adalah gambar kepala manusia. Nah, di sini ada bagian otak. Nah, kita bisa hanya mengambil bagian otak saja ya. Nah, jadi di sini kita lakukan segmentasi ya, segmentasi dari gambar citra otak ini sehingga hanya menghasilkan gambar otak saja. Nah, otak ini dinyatakan sebagai piksel-piksel putih, sedangkan yang background-nya ini hitam. Gitu. Ya, nah, ini contoh lainnya nih. Ya. Jadi kita menyatakan hasil segmentasi itu berupa citra biner. Ya. Ini contoh lain. Ya. Orang-orang ini berupa citra biner. Kemudian, citra biner juga digunakan untuk lebih memfokuskan pada analisis bentuk morfologi. Ya. Jadi bentuk morfologi dari suatu objek bisa berupa garis, lingkaran, persegi, dan sebagainya. Ya. Yang dalam bentuk morfologi itu, intensitas piksel tidak dibandingkan bentuknya. Ya, jadi kita hanya ingin tahu bentuknya itu berupa lingkaran atau garis. Nah, sementara nilai piksel-piksel ini tidak terlalu penting. Contohnya ini misalnya saya melakukan hasil segmentasi dari sebuah gambar yang berupa lingkaran. Nah, saya ingin hanya tahu bentuknya saja nih, morfologinya apa saja objek di bentuknya. Saya tidak mementingkan nilai piksel di dalam lingkaran ini, ya gambar aslinya. Gitu. Ya. Kemudian citra biner juga digunakan untuk menampilkan citra pada piranti luaran yang hanya mempunyai resolusi intensitas 1 bit. Jadi kalau printer hanya bisa mencetak hitam dan putih, ya hanya mencetak gambar hitam dan putih, nah, maka gambar tersebut dikonversi menjadi citra biner oleh printer ini. Gitu. Nah, bagaimana cara kita dari citra grayscale atau citra hitam putih ke citra biner? Ya, jadi citra grayscale itu sering disebut juga citra hitam putih namanya ya. Citra hitam putih ini citra yang memiliki nilai keabuan dari hitam ke putih. Nah, konversi dari citra hitam putih ke citra biner itu dilakukan dengan operasi thresholding atau pengembangan. Operasi thresholding ini adalah operasi dalam aras titik atau aras piksel. Karena setiap piksel akan dilakukan operasi yang sama, yaitu apabila nilai piksel tersebut lebih kecil dari suatu nilai threshold, maka dia dikonversikan ke warna 1, ya, yaitu warna hitam. Ya. Sedangkan kalau dia lebih besar
dikonversikan ke warna putih, ya, warna 0 gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, 0 atau 1. Nah, ini namanya operasi thresholding namanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih suatu threshold gitu ya untuk mengkonversikan sebuah citra grayscale menjadi citra hitam putih, citra biner. Ini original image seperti ini. Ya. Nah, kalau menggunakan threshold yang bagus, maka di sini hanya dihasilkan objek-objek mata uang koin itu saja. Ya. Tapi kalau thresholdnya terlalu rendah, maka di sini terlihat juga di sini bagian-bagian lain. Kalau thresholdnya terlalu tinggi, ya, maka hanya di sini hanya sebagian saja dari objek koin ini yang dihasilkan menjadi citra biner. Oleh karena itu, sangat penting di sini untuk menentukan nilai T, ya, nilai T. Ada 3 cara untuk menentukan nilai ambang atau threshold tersebut, ya. Pertama adalah pengembangan secara global. Nah, maaf ya, jadi ini kita bukan cara menentukan nilai ambang, tetapi ada 3 macam operasi pengembangan. Pertama, pengembangan secara global. Secara global ini artinya nilai T ini akan berlaku untuk seluruh bagian di dalam citra. Ya, artinya setiap pisau-pisau dalam citra itu akan dikenai nilai T yang sama. Nilai T dipilih serupa sehingga galak sekecil mungkin. Ya, artinya hasil akurasi antara akurasi maksudnya ya, perbedaan antara citra biner dengan citra originalnya, ya, itu sekecil mungkin, ya, perbedaan hasil pengembangannya. Nah, jadi contoh seperti ini. Nah, ini misalkan adalah histogram sebuah citra, ya. Jadi ini adalah sumbu mendatarnya itu adalah nilai piksel dari 0 sampai 2 sampai nilai maksimum. Kemudian ini adalah jumlah, ya, jumlah kemunculannya, atau kalau misalnya kita normalisasi menjadi nilai antara 0 sampai 1, berarti ini menyatakan peluangnya atau probabilitasnya. Nah, jika citra mengandung satu atau lebih objek dan latar belakang identitas homogen, maka histogramnya akan bimodal. Jadi kalau misalnya di dalam citra terdapat satu atau lebih objek, ya, dan latar belakangnya homogen, maka histogramnya akan berbentuk bimodal. Bimodal itu artinya kurvanya itu akan memiliki 2 puncak seperti ini, ya, 2 puncak seperti ini. Jadi gambar tersebut memiliki satu atau lebih objek, ya. Nah, maka kita dapat memilih nilai threshold itu adalah pada lembahnya ini, ya, pada lembah dari puncak-puncak ini. Jadi ini puncak, nah ini lembahnya, nilai threshold di sini. Nah, contoh seperti ini ya. Ini koin ini, nah ini saya gambarkan histogramnya seperti ini. Nah, berarti terdapat 2, ini bentuk kurvanya bimodal, ya, bimodal di sini. Nah, maka saya dapat menggunakan nilai T-nya itu di lembah ini. Nilai T di sini. Ya. Nah, kalau saya pakai nilai T-nya 100, maka hasilnya di sini saya pakai MATLAB ya. Jadi ini citranya, citra koin BNP. Saya hitung terlebih dahulu histogramnya, ya, histogram dari citra. Kemudian saya ubah citra I ini menjadi citra biner, ya. Jadi into BW ini artinya mengubah citra menjadi citra biner dengan nilai threshold itu adalah 100, gitu ya. Ya, 100 terhadap 255. Nah, maka hasilnya seperti ini. Tapi kalau saya ambil nilai thresholdnya 75, ya, hasilnya lebih baik ini, ya, 75, ya, hasilnya seperti ini, 75. Nah, jika nilai intensitas, kalau misalnya di dalam nilai intensitas objeknya diketahui dalam suatu selang T1 sampai T2, maka kita dapat menggunakan fungsi pengembangannya itu untuk nilai piksel dari T1 sampai T2, ini akan diubah menjadi piksel 1. Kalau di luar itu menjadi 0. Jadi kalau misalnya saya punya gambar, saya mengetahui bahwa suatu objek dalam gambar tersebut, nilai pikselnya, nilai intensitasnya, itu berada dalam suatu rentang tertentu. Nah, maka saya bisa menggunakan 2 buah threshold, yaitu T1, T2. Nah, maka semua piksel dalam rentang T1 sampai T2 ini coba ke 1. Nah, ya. Nah, kalau misalnya di dalam
histogramnya terdapat lebih dari 2 buah atau lebih dari 2 bukit seperti ini, maka kita dapat menggunakan lebih dari satu nilai threshold. Pertama di sini T1, T2. Ya. Jika T1, jika fx besar dari T2, maka kita ubah nilainya ke A. Kalau antara T1 sampai menjadi B. Ya. Kalau kecil dari T1 kita ubah menjadi C. Ya. Mengubahnya menjadi suatu 3 buah nilai jadi di sini ya, 3 buah nilai. Nah, jadi di sini bukan citra biner lagi jadinya di sini, karena di sini ada 3 buah nilai A, B, dan C. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai ambang P secara otomatis tanpa kita melihat secara visual pada histogramnya? Kalau pada contoh saya ini kan, nah, saya inspeksi ini secara visual. Saya buat histogramnya, lalu ya saya kira-kira saja ya, thresholdnya kira-kira antara 500 begitu. Nah, ini adalah cara menentukan nilai ambang P secara otomatis. Nah, jadi di sini ada metodenya namanya global thresholding. Ya, ini cara yang ya. Mula-mula di sini kita inisialisasi perkiraan nilai T ya sembarang. Kemudian kita bagi citra tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu G1 adalah pixel-pixel yang nilainya lebih besar, G2 adalah pixel-pixel yang nilainya lebih kecil atau sama dengan T. Kemudian kita hitung rata-rata nilai intensitas di G1 dan di G2, misalkan rata-ratanya adalah M1 dan M2. Maka kita hitung nilai threshold yang baru adalah M1 dan M2 dibagi 2. Ya. Jika selisih antara nilai T yang baru dari suatu nilai, suatu delta T, ya, maka kita ulang kembali angka 2 ini. Nah, jadi ini akan berhenti apabila T dikurang T, nu ini lebih kecil dari delta T. Delta T ini dapat kita gunakan suatu nilai yang sangat kecil. Ya, misalnya 0,5 misalnya ya. 0,1 atau 0,001 dan sebagainya. Nah, kalau perbedaannya sudah lebih kecil dari yang baru, ya, berhenti sampai di situ. Kita menemukan nilai T. Tapi kalau masih lebih besar, nah, maka kita ulangi lagi. Ya, ini sudah tadi ini ya. Oke. Yang kedua adalah pengembangan secara lokal. Nah, kalau pengembangan secara lokal ini, berarti di sini kita tidak melakukan terhadap keseluruhan pixel dalam citra. Tetapi kita di sini hanya melakukan terhadap daerah-daerah kecil dalam citra. Jadi citra itu kita pecah menjadi bagian-bagian kecil, ya, kita bagi-bagi menjadi beberapa blok, gitu. Lalu kita lakukan pengembangannya hanya terhadap blok itu saja. Ya, nilai ambang untuk setiap blok atau bagian belum tentu sama dengan nilai ambang untuk blok yang lain. Nah, misalkan gini, misalkan pada suatu citra kita bagi menjadi bagian-bagian yang berukuran 5 kali 5 atau 8 kali 8. Kita hitung pengembangannya itu hanya pada blok-blok yang bersangkutan saja, nilai thresholdnya. Ya. Jadi untuk setiap satu blok kita hitung, untuk nilai blok yang lain kita hitung nilai thresholdnya. Ya. Nah, dengan misalnya dengan menggunakan algoritma yang ini, ya, global thresholding ini, tapi hanya untuk lingkup di dalam blok itu saja. Yang ketiga, secara adaptif. Nah, kalau pengusaha adaptif ini akan mengubah nilai ambang secara dinamis pada citra. Ya. Jadi di sini adaptif ini artinya akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda pada suatu bagian-bagian dalam citra. Ya. Nah, jadi tersebut terdapat perubahan kondisi nilai intensitas, ya, maka algoritma adaptif ini lebih cocok. Ya. Misalnya pada MATLAB seperti ini ya. Di MATLAB disediakan ini pengamatan adaptif. Contoh misalnya ini citra beras ya, citra beras. Nah, ini di sini terdapat beberapa, ini nilai histogramnya. Nah, terdapat beberapa buah puncak ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan melakukan pengembangan, tapi nilai thresholdnya itu akan berbeda-beda di sini, ya, berbeda-beda. Nah, di sini ditentukan secara adaptif. Jadi untuk di sini itu berbeda-beda, ya. Nah, maka di MATLAB itu caranya sebagai berikut. Kata kita
kita gunakan fungsi in-binarize ya. Jadi ini adalah melakukan binarisasi terhadap citra I dengan thresholdnya citra adaptif. Nah, jadi di sini citra originalnya, ini citra aslinya. Nah, ini akan dihasilkan citra biner yang thresholdnya ditentukan secara adaptif. Nah, lalu apa kegunaan citra biner hasil pengembangan ini? Misalnya dari sebuah citra biner, kita sudah dari suatu signal ini, kita sudah mendapatkan hasil pengembangan, hasil thresholdingnya berupa citra biner, maka citra biner ini dapat kita gunakan untuk mensegmentasi, ya, melakukan segmentasi yaitu memisahkan objek tersebut terhadap latar belakangnya. Jadi citra biner ini akan menjadi template atau cetakan untuk citra original ini. Nah, jadi di sini saya seolah-olah begini ya, ini saya tumpuk ya, saya tumpuk gambar ini ke sini. Nah, maka untuk piksel-piksel yang berwarna putih, maka saya ambil piksel-piksel di citra ini, ya. Nah, maka hasilnya ini nih, ya, hasilnya ini, ya. Jadi ini hasil citra pengembangan, kemudian jadikan template untuk memisahkan ini dari latar belakangnya. Nah, maka diperoleh ini. Nah, algoritmanya di MATLAB sangat sederhana, mudah sekali. Ya. Jadi dari citra hasil thresholding, jika nilai pixelnya itu adalah 0, ya, berarti kita ambil nilai CIJ ini adalah ini adalah ini adalah citra C ya, citra C. Ini adalah citra I, ini citra I, ini citra I, citra I, ini adalah citra BW, citra biner. Nah, ini adalah citra C, citra hasil segmentasi. Maka untuk setiap pixel saya lakukan di sini nih. Jika nilai pixel pada citra binernya 0, berarti itu ya, berarti itu berwarna apa ya, kalau di MATLAB ini berarti berwarna hitam gitu ya, warna hitam. Maka nilai pixel pada hasil segmentasinya ini saya ganti berwarna, bentar ya. Ya. Saya ganti berwarna putih, ya. Boleh ini kan putih ya. Jadi maksudnya kalau dia pixelnya itu di sini hitam, ya, maka untuk citra C-nya ini diganti menjadi putih. Nah, di sini latar belakangnya putih nih. Tetapi jika nilai pixel pada citra biner itu sama dengan 1, nah berarti dia adalah pixel di sini nih, ya, pixel yang ada dalam lingkaran ini. Maka saya kopikan saja nilai pixel I dan citra originalnya ke pixel C, I, J. Nah, maka di sini artinya nilai pixel ini saya taruh di sini. Maka saya akan memperoleh citra hasil segmentasinya seperti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Di mana tadi ini? Oke, ini. Oke, ya. Seringkali citra biner hasil pengembangan itu mengandung noise ya. Mengandung beberapa daerah yang dianggap sebagai gangguan, yang mengandung noise. Nah, biasanya noise itu kelihatan itu tampak seperti bercak-bercak ya, berukuran kecil. Maka kita dapat mencoding dengan menggunakan penapis luas ya, untuk menghilangkan ya. Nah, misalkan objek yang sudah kita analisis itu dikatakan memiliki luasnya itu ya adalah T ya, lebih besar dari T. Nah, misalkan objek yang kita analisis itu memiliki luas atau jumlah piksel itu besar dari T. Maka piksel-piksel dari daerah yang luasnya di bawah T itu diubah menjadi 0. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kita akan melakukan pengenalan huruf I ya, character recognition. Nah, ini adalah citra huruf I yang sudah kita ubah menjadi citra biner, tapi di sini terdapat noise seperti ini, bercak-bercak seperti ini. Nah, ini kita hilangkan, mau kita hilangkan, caranya bagaimana?
caranya adalah ya, jika piksel-piksel itu jika piksel-piksel yang berupa gangguan-gangguan ini, ya, daerah-daerah berupa gangguan ini, jumlah pikselnya lebih kecil dari, maka ini kita ubah menjadi citra putih, atau kalau sini kita ubah jadi citra putih, ya. Jadi di sini ini yang kecil-kecil seperti ini ya, luas daerahnya itu kecil dari 10, ya. Kecil dari 10, kita ambil T sama 10. Nah, ini luas daerahnya berapa nih? 1, 2, 3 piksel kan? Nah, berarti ini kita ubah menjadi citra putih. Ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, berarti semua apa namanya? Semua daerah-daerah yang berwarna hitam ini, ya, yang berupa suatu kesinambungan, kalau luas itu artinya jumlah piksel di dalam daerah tersebut lebih kecil dari 10, itu kita hapus, itu dengan cara mengubahnya menjadi piksel-piksel putih. Nah, maka kita akan memperoleh huruf I seperti ini. Tetapi kalau mengambil T terlalu besar, misalnya, ada kemungkinan kita akan kehilangan bagian dari objek, misalnya. Nah, jadi misalnya kita di sini mengambil T25. Nah, maka di sini titik I-nya akan hilang di sini. Ya, ini akan hilang. Jadi kalau lebih kecil dari 25, ini akan diubah menjadi putih. Nah, maka I ini akan menjadi seperti huruf angka 1 jadi. Ya, karena seperti angka 1. Ya. Oleh karena itu pemilihan T di sini ini harus, sehingga kita hanya membuang bagian-bagian daerah yang luasnya lebih kecil dari T tersebut. Berikutnya adalah run length encoding. Kalau sebuah citra biner, kalau sebuah citra sudah kita ubah menjadi citra biner, maka kita dapat mengkodekan citra biner tersebut. Ya, pengkodean citra biner yang umum itu adalah, atau yang sederhana, yang menggunakan run length encoding. Ya, run encoding ini adalah mengkodekan citra biner dengan dua cara. Ya, metode RLA ini ada dua. Pertama, menggunakan posisi awal kelompok nilai 1 dan panjangnya. Lalu yang cara kedua adalah panjang run dimulai dengan panjang run 1. Lebih contoh seperti ini. Misalkan kita punya citra, nah kita akan mengkodekannya dengan metode RLA. Dengan pendekatan pertama, ya, maka di sini kita hanya menuliskan ada tikusnya. Kita di sini hanya menuliskan posisi awal kelompok nilai 1 dan panjangnya. Jadi kita lihat sini posisi pixel 1 ini adalah pada posisi pertama, panjangnya 3. Jadi sini 1, 3. Berikutnya posisi 1 adalah pada posisi nomor 7, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya 2, jadi 72. Berikutnya posisi 1 berikutnya adalah posisi nomor 2, posisi 12, panjangnya 4, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 2. Berikutnya adalah pada posisi 17, panjangnya 2. Kemudian pada posisi 20, panjangnya 3. Nah, ini pada baris pertama. Pada baris kedua kita ulangi lagi. Posisi satunya adalah posisi nomor 5. Ya, panjangnya 13. Ya. Kemudian pada posisi 19, panjangnya 4. Nah, pada baris ketiga, pada posisi nomor 1, panjangnya 3. Nah, atau dengan pendekatan kedua, kita hanya menuliskan panjang run-nya saja, artinya berapa banyak perulangan 1 tersebut. Jadi di sini panjangnya 3, ya, panjangnya 3, ya, panjangnya 3. Kemudian di sini 000 3, kemudian 2, kemudian 000 3, kemudian 11. Jadi di sini tuh kita hanya menuliskan panjang setiap ini aja ya, setiap nilai 1 dan 0. Tapi ini dimulai dari piksel yang panjangnya 1. Jadi ini 3. Nah, untuk baris kedua perhatikan di sini ya. Ini 0 ya. 0 kemudian
di sini adalah 4. Ya, 1, 2, 0, 0 panjangnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Gitu, 0 ya, panjangnya 4. Kemudian berikutnya 1, panjangnya 13. Nah, itu adalah E. Selanjutnya adalah penempatan ini adalah cara merepresentasikan citra biner menjadi bentuk kuadri seperti ini. Ya. Nah, jadi caranya sebagai berikut. Caranya adalah kita akan membagi citra itu secara divide and conquer. Upah wilayah yang berkurang sama. Jadi ini saya bagi 4. Bisa jadi 4. Jadi saya bagi menjadi 4 bagian ukuran yang sama. Ya. Untuk setiap upah wilayah atau subregion, bila pisau-pisau wilayah tersebut semuanya hitam atau semua putih, maka proses pembagian dihentikan. Sebaliknya, bila pisau-pisau di dalam subregion tersebut mengandung campuran pisau hitam dan putih, maka kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Demikian seterusnya sampai diperoleh subregion yang semua pisaunya warna hitam semua dan putih semua. Nah, contoh seperti ini. Maka citra ini, ya, keseluruhan citra ini saya nyatakan sebagai root pada pohon empatan ini. Nah, sebagiannya 4 bagian ya, sebagian 4 bagian. Bagian pertama, bagian A ini dia, ya, menjadi anaknya, simpul anaknya. Kemudian bagian ini, nah, bagian ini berupa campuran ya. Nah, yang A ini semuanya sudah pixel putih ya, maka sini stop sampai sini. Sementara yang A ini berupa campuran hitam dan putih, maka sebagian lagi jadi 4. Jadi B, C, D, E. B, C, D, E. Gitu. Ya, B, C, D, E. Nah, si C ini sudah semuanya hitam. Jadi stop sampai situ ya. Si D sudah hitam, si B putih, ini stop. Si F di sini adalah bagian subregion berikutnya, ini semuanya hitam. Sementara yang sini, ini dipecah lagi menjadi 4 buah. Yaitu G, H, M. Ya, G ini udah putih-putih ya, M. Sementara yang ini udah campuran, hitam dan putih, dibagi lagi 4 ya. I, J, L, K. Nah, di sini semuanya sudah homogen ya, hitam semua dan stop sampai sini. Nah, selanjutnya kita kodekan. Kode sebagai berikut ya. Untuk pisah root ini berarti dia campuran hitam dan putih, berarti G. Artinya dia gray, campuran hitam dan putih. Kemudian anak-anaknya itu adalah white ya. A ini white, kemudian G, kemudian U, kemudian sini G, white, G ya. Nah, G ini punya anak lagi yaitu W, kemudian B, B, W gitu ya. Jadi sini kita tulis ya. Yang ini G, kemudian A itu adalah W. Nah, kemudian yang lingkaran ini G, nah, punya anak lagi yaitu W putih, hitam, hitam putih. Nah, berarti W, B, B, W. Nah, kemudian F di sini black, B, kemudian ini G ya. Nah, ini punya anak lagi yaitu G, H, G, M. Ini untuk yang ini adalah G, W, W. Dan seterusnya ya. Nah, atau kita decode dalam bentuk kurung bersarang seperti ini. Nah, jadi ini cara mengkodekan citra biner dengan menggunakan pohon empatan namanya atau quadri. Ya. Yang terakhir adalah belum ya. Yang berikutnya adalah boundary tracing. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan, kalau kita sudah mensegmentasi sebuah, kalau kita sudah melakukan segmentasi objek di dalam sebuah citra, ya, jadi kita sudah melakukan segmentasi citra garis kemudian citra biner, maka kita akan memperoleh seperti ini nih. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui tepi-tepinya ini? Nah, batas-batasnya, batas-batas objeknya ini. Nah, ini disebut dengan boundary tracing namanya. Jadi setelah citra garis kita segmentasi menjadi citra biner, maka perbedaan antara objek dan latar belakang terlihat dengan jelas. Piksel objek berwarna putih dan piksel latar berwarna hitam. Nah, rangkaian piksel yang menjadi batas atau boundary antara objek dengan latar belakang dapat kita ketahui secara keseluruhan dengan algoritma boundary following namanya. Jadi kalau kita ingin misalnya mengetahui batas-batas wilayahnya ini, kita bisa melakukan namanya algoritma boundary following. Nah, algoritma boundary following itu sebagai berikut. Ya.
pertemuan antara piksel putih dan piksel hitam kita modalkan sebagai segmen garis seperti ini, ya. Pertemuan antara piksel hitam dan piksel garis, ya. Jadi gini ya, garis-garis ini adalah garis ini menyatakan pertemuan piksel hitam dan piksel putih, ya. Penelusuran batas wilayah dianggap sebagai pembuatan rangkaian keputusan kita belok kanan. Misalkan piksel yang kita evaluasi, yang sudah kita telah adalah piksel warna yang ditanda oleh titik-titik ini. Maka untuk melakukan boundary, menelusuri batas-batas wilayahnya, kita menggunakan algoritma sebagai berikut. Ya, jadi kita cek di sini. Jika piksel di depannya tidak sama nilai pikselnya, tidak sama warnanya maksudnya, maka kita belok ke kanan. Jadi misal seperti ini nih, ya, kita berada di sini, ya, kita bisa di sini, nah, ya, kita piksel di depannya warnanya, kan? Jika depan tidak sama, ya, jika maksudnya piksel di depannya tidak sama warnanya nilai pikselnya, maka kita belok ke kanan, belok ke kanan. Tapi, ya, jika piksel di persilangan yang sama, ya, ini piksel di persilangannya, di seberangnya, ya, di diagonal sama, berarti kita belok ke kiri, ya. Nah, kalau tidak kita lurus, nah, gitu. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita akan mengikuti boundary-nya seperti itu, ya. Nah, ini contohnya di MATLAB. Ini piksel, ini citra original, ini citra hasil pengubahan ke citra biner. Nah, kemudian kita akan melakukan retracing, kita tentukan koordinat awalnya. Kita mulai melakukan dari mana, gitu ya. Nah, ini. Jadi di dalam MATLAB ini, di sini kita hitung dulu ukuran citranya adalah 369 kali 446, ya. Barisnya ada sebanyak 108, ya. Nah, find BW, ya. Nah, kita panggil fungsi BW trace boundary untuk menelusuri dari titik awal yang dispesifikasikan, yaitu dari posisi row-nya sudah kita hitung ini dari posisi barisnya row, koma call, ya. Call kita hitung di sini, ya. Call-nya di sini kita hitung, ya. Call-nya. Jadi kita mulai dari posisi mana, gitu ya. Nah, lalu kita tampilkan citra awal, ya. Jadi di sini dengan memanggil BW trace boundary. Nah, lalu nanti kita tampilkan boundary itu berupa garis berwarna biru seperti hijau seperti ini, ya, green, ya, green. Nah, maka diperoleh di sini hasilnya itu adalah ini boundary-nya seperti itu, ya. Oke, ya. Jika semuanya ingin kita cari boundary-nya, berarti all boundary-nya kita plot, ya. Nah, yang terakhir adalah penipisan, thinning. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan pengenalan objek yang berupa rangka-rangka, gitu itu, ya, kita ingin mengenali huruf, karakter, maka proses setelah hasil segmentasi objek, segmentasi huruf, maka berikutnya kita melakukan penipisan. Penipisan itu bertujuan untuk memperoleh rangka objek tersebut. Contoh seperti ini nih. Misalnya kita akan mengenal R, huruf sebuah karakter seperti ini, ya. Dan kita sudah melakukan segmentasi, memisahkan piksel-piksel huruf ini dengan latar belakangnya. Nah, sekarang kita ingin mengenali ini huruf apa, ya. Nah, ketimbang kita menganalisis semua piksel-piksel dalam huruf ini, maka lebih baik kita melakukan penipisan. Jadi yang dihasilkan cuma rangkanya saja, skeletonnya saja, ya, rangkanya saja. Rangka yang berupa rangka yang merepresentasikan huruf R. Nah, algoritma untuk menipiskan piksel-piksel di dalam objek ini namanya algoritma penipisan, thinning. Jadi tujuan penipisan ini adalah untuk mengelupas, ya, untuk mengelupas piksel-piksel yang bukan merupakan piksel terbelakang, ya, piksel-piksel tepinya kita kelupas sehingga hanya berisi satu berupa skeletonnya saja, ya. Nah, caranya adalah gini, ya.
Caranya adalah, algoritmanya adalah, hal yang harus diperhatikan adalah dalam melakukan penipisan itu, ya, kita harus mempertahankan keterhubungan piksel-piksel. Jadi kalau ini buang piksel ini, nah dia menjadi tidak terhubung jadinya. Kemudian kita tidak boleh memperpendek ujung lengan, ya, ujung lengan dari kita ditipiskan, ya. Nah, setelah kita melakukan penipisan, maka kita bisa melakukan object recognition. Jadi kita bisa mengenali ini karakter huruf apa ini gitu loh, ya. Jadi ini akan dilakukan pada tahap pattern recognition. Jadi sebenarnya pola itu bertujuan secara iteratif menghilangkan piksel-piksel hitam. Ini dibuang, ya, diubah menjadi piksel putih, ya. Jadi kita mengelupas sama, ya. Jadi algoritma penipisan itu piksel pinggir objek, ya, menjadi piksel putih. Gitu. Nah, ini algoritmanya sebagai berikut, ya. Mula-mula, ya, kita ambil sebuah jendela yang ukurannya 3x3, ya, 3x3. Dan kita akan mengelupas hanya piksel pinggir saja, ya. Mula-mula diperiksa jumlah piksel objek di dalam jendela tersebut. Ya, jadi kita ambil jendela tiga ini. Kita hitung berapa piksel objek. Piksel objek adalah piksel yang berwarna hitam. Ya, jadi kita hitung berapa banyak piksel berwarna hitam di dalam jendela 3x3 ini. Ya, misalkan jumlah piksel hitam di dalam jendela itu n buah. Dari 2 atau sama dengan 2, maka kita tidak boleh melakukan penipisan. Tidak ada aksi melakukan, ya. Karena di dalam jendela tersebut terdapat ujung lengan objek seperti ini. Nah, jadi seperti ini, pikselnya objeknya cuma ada 2. Nah, jadi tidak boleh kita hilangkan ini. Tetapi jika ini lebih besar dari 7, artinya 8, ya, artinya semuanya hitam. Maka tidak ada aksi yang dilakukan, ya. Jadi kalau ini ada 8, tidak ada aksi yang dilakukan. Karena ini akan menyebabkan erosi objek. Jika n lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8, ya, kita periksa apakah penghilangan piksel tengah menyebabkan objek tidak terhubung. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 seperti ini, apakah kalau kita buang piksel tengahnya, ini menyebabkan piksel objek ini menjadi tidak terhubung, ya. Nah, ini dilakukan dengan membentuk barisan. Jadi ini kita piksel ini kita beri nomor P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8 dengan aturan secara jarum jam. Nah, kita periksa nih barisan P1, P2 sampai P1, P2, P3 sampai P1. Jika jumlah peralihan dari piksel 0 ke 1 sama dengan 1, berarti hanya terdapat satu komponen terhubung di dalam jendela 3x3. Nah, pada kasus ini kita boleh menghapus piksel tengah, itu piksel 0 ini, ya. Kita ubah menjadi nilai 1. Karena penghapusan itu tidak mempengaruhi keterhubungan. Ini algoritmanya, ya. Gitu ya. Materi tentang citra biner yang cukup singkat, ya. Secara globalnya demikian. Ada pertanyaan sampai sini?